Pada video kali ini kita akan membahas materi matematika peminatan kelas 10 tentang persamaan eksponensial. Disimak baik-baik ya. Bentuk persamaan eksponensial yang pertama adalah sebagai berikut. A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Jika nanti A-nya lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka solusinya adalah fx sama dengan m. Sebagai contoh berikut ini. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut. 2 pangkat 3x dikurangi 1 sama dengan 32. Ruas kanan akan kita ubah menjadi basis 2 ya. 32 kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Karena basisnya sudah sama, berarti boleh kita coret. Sekarang kita perhatikan pangkatnya saja ya. 3x dikurang 1 sama dengan 5. 3x kita tulis ulang. Negatif 1 kita pindah ke kanan menjadi penjumlahan. 5 ditambah 1 hasilnya 6. Itu artinya x sama dengan 6 dibagi 3 hasilnya 2. Contoh yang kedua, akar pangkat 3 dari 5 pangkat x kurang 2 sama dengan 1/25. Kalian harus mengingat sifat eksponensial bahwa bentuk akar bisa kita bawa ke bentuk pangkat pecahan. Dalam hal ini, untuk ruas kiri akan kita ubah menjadi bentuk pecahan pangkatnya sehingga menjadi 5 pangkat x kurang 2 dibagi 3. Jadi M bagi N pangkatnya. Yang bertindak sebagai M adalah X kurang 2, kemudian N-nya 3. Selanjutnya, untuk yang ruas kanan, kita akan ubah melalui sifat eksponensial. 1/A pangkat N, kita akan ubah menjadi pangkat negatif ya, menjadi A pangkat negatif N. Kita tahu, 25 ini adalah 5 pangkat 2, berarti kalau kita jadikan pangkat negatif menjadi 5 pangkat negatif 2. Karena basisnya sudah sama, berarti kita fokus saja kepada pangkatnya. Kemudian x kurang 2 kita tulis ulang. 3 kita kalikan dengan negatif 2 menjadi negatif 6. X sama dengan negatif 2 kita pindah ke kanan menjadi penjumlahan. Berarti negatif 6 ditambah 2 hasilnya negatif 4. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya contoh yang ketiga. 8 akan kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian 128 kita ubah menjadi 2 pangkat 7. Kita akan menggunakan sifat eksponensial. Bilangan berpangkat jika dipangkatkan maka pangkatnya akan kita kalikan. Dalam hal ini yang saya bicarakan adalah ruas kiri ya. Jadi pangkatnya akan kita kalikan. 3 dikali 2x, 3 dikali 2 sehingga menjadi 2 pangkat 6x tambah 6. Jadi 3 kali 2x sama dengan 6x. Ditambah dengan 3 kali 2 sama dengan 6, ruas kanan tetap 2 pangkat 7. Karena basisnya sudah sama-sama 2, kita tulis saja pangkatnya. 6 kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Itu artinya x sama dengan 1/6. Jadi ini adalah nilai x yang memenuhi persamaan pada contoh yang ketiga. Gimana teman-teman sekalian? Paham ya? Gimana teman-teman sekalian? Paham ya? Jadi perhatikan bentuknya dan konsekuensinya. Kemudian kita akan masuk ke bentuk persamaan eksponensial yang kedua, di mana basisnya sama-sama A dan pangkatnya di sini fx, di sini gx. Ini berlaku jika A-nya positif dan A-nya bukan 1. Jadi solusinya fx sama dengan gx atau pangkat sama dengan pangkat. Contoh misalkan, 3 pangkat 2x ditambah 6 sama dengan 81 pangkat x kurangi 1. Yang sebelah kiri kita tulis ulang, 81 kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Kemudian di luar masih ada pangkat x kurang 1. Kita akan menggunakan sifat eksponensial, yaitu bilangan berpangkat jika dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Dalam hal ini, 4 kita kalikan dengan x menjadi 4x, 4 dikali negatif 1 menjadi negatif 4. Ini untuk pangkat ruas kanan ya. Karena basisnya sudah sama-sama 3, berarti kita perhatikan saja pangkatnya. Kemudian 4x kita pindah ke kiri menjadi pengurangan ya. 2x dikurangi 4x hasilnya negatif 2x. Kemudian 6 kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. Negatif 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 10. X sama dengan negatif 10 dibagi negatif 2 hasilnya positif 5. Contoh kedua. 7 pangkat 3x dikurangi 4 kita tulis ulang. Kemudian kita akan terapkan sifat A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Atau sebaliknya. Pangkat positif yang berada di bawah tanda per bisa kita ubah menjadi pangkat negatif. Kita akan mengubah 49 pangkat x tambah 7 ini menjadi pangkat negatif, sehingga menjadi 49 pangkat negatif x kurang 7. Jadi,
pangkat positif yang berada di bawah tanda per akan berubah menjadi pangkat negatif. Selanjutnya ruas kiri kita tulis ulang, 49 kita ubah menjadi 7 pangkat 2. Karena basisnya sudah sama-sama 7, kita perhatikan saja pangkatnya. Yang sebelah kiri 3x kurangi 4, kemudian hati-hati di sini ya, kita kalikan dulu. 2 kali negatif x berarti negatif 2x, 2 kali negatif 7 berarti negatif 14. Selanjutnya negatif 2x kita bawa ke kiri menjadi penjumlahan, 3x ditambah 2x berarti 5x, negatif 4 kita bawa ke kanan menjadi penjumlahan, negatif 14 ditambah 4 berarti negatif 10, nilai x yang kita dapatkan adalah negatif 10 dibagi 5 berarti negatif 2. Contoh ketiga, yang sebelah kiri kita tulis ulang, yang sebelah kanan 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2 ya. Karena basisnya sudah sama berarti kita perhatikan pangkatnya saja. Yang sebelah kiri x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Yang sebelah kanan ini kita kalikan dulu ya. 2 kali x berarti 2x, 2 kali 1 berarti ditambah 2. Kemudian 2x kita pindah ke kiri menjadi pengurangan. X kuadrat kita tulis ulang, negatif 2x dikurangi 2x berarti negatif 4x. Kemudian positif 2 kita pindah ke kiri menjadi pengurangan. Negatif 3 dikurangi 2 berarti negatif 5 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan menjadi x tambah 1, x kurang 5. Kemudian nilai x-nya adalah negatif 1 atau x sama dengan 5. Ini adalah solusi penyelesaian pada contoh ketiga. Gimana teman-teman sekalian? Paham ya? Disesuaikan dengan bentuk dan konsekuensinya. Lanjut ke persamaan eksponensial yang ketiga. A dan B harus bilangan positif dan tidak boleh sama dengan 1. Maka solusinya kalau ada soal seperti itu, fx harus disamadengankan 0. Contoh, misalkan ya, 6 pangkat x kurang 4 sama dengan 5 pangkat x kurangi 4. Nah ini pangkatnya sudah sama, berarti sesuai dengan bentuk yang ketiga, maka solusinya fx sama dengan 0 atau pangkatnya sama dengan 0. X kurang 4 sama dengan 0. Itu artinya X sama dengan negatif 4 kita pindah ke kanan menjadi positif 4. Jadi ini adalah penyelesaiannya. Contoh kedua. Ini basisnya sudah memenuhi lebih dari 0 dan bukan 1. Berarti kita fokus ke pangkatnya ya. Kan pangkatnya sudah sama ya. Berarti solusinya pangkat sama dengan 0. Kalau kita faktorkan menjadi X tambah 2, X kurang 3. Kemudian nilai X-nya sendiri adalah negatif 2 atau X sama dengan 3. Gimana teman-teman sekalian? Bisa diikuti ya? Jadi kalau seandainya pangkatnya sama, kemudian A dan B-nya sudah memenuhi syarat, maka solusinya pangkatnya sama dengan 0. Contoh lain, misalkan dibuat bentuk seperti ini. Pangkatnya sama, kemudian basisnya juga berbeda ya. Dan bilangan positif yang tidak sama dengan 1. Berarti kita langsung ke solusinya. Fx sama dengan 0 atau x kuadrat dikurangi 7x tambah 12 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x kurang 3, x kurang 4. Nilai x-nya sendiri adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan 4. Ini solusi penyelesaian untuk contoh yang ketiga. Selanjutnya kita bahas persamaan eksponensial yang keempat. Fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka penyelesaiannya akan ada 3. Jadi perhatikan bentuknya ya. Di sini pangkatnya sama, basisnya berbeda. Contoh misalkan, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Pada soal ini sudah sesuai dengan bentuknya, basisnya berbeda, pangkatnya sama. Solusi pertama, fx sama dengan gx. Itu artinya basis sama dengan basis. 2x kurang 4 sama dengan x tambah 1. X kita pindah ke kiri menjadi pengurangan. 2x dikurangi x menjadi x. Negatif 4 kita pindah ke kanan menjadi penjumlahan. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Ini solusi pertama yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, fx sama dengan negatif gx. Di mana gx di sini adalah x tambah 1. Berarti negatif gx menjadi negatif x negatif 1. Karena x tambah 1 kalau dikalikan dengan negatif menjadi negatif x kurang 1. Caranya sama, negatif x kita pindah ke kiri menjadi penjumlahan. 2x ditambah x menjadi 3x. Kemudian negatif 4 kita pindah ke kanan menjadi penjumlahan ya. Negatif 1 ditambah 4 menjadi 3. Itu artinya x sama dengan 3 bagi 3 adalah 1. Untuk penyelesaian yang kedua ini kita harus menguji bahwa hx itu harus bilangan genap ketika x-nya diganti 1. Berarti H1 sama dengan 1 ditambah 1 hasilnya 2. Ternyata 2 adalah bilangan genap.
berarti sudah memenuhi syarat. Sehingga X sama dengan 1 merupakan penyelesaian persamaan tersebut. Penyelesaian pertama tanpa syarat, penyelesaian kedua harus memenuhi syarat ya. Kita lanjut ke penyelesaian yang ketiga, yaitu HX sama dengan 0, berarti X tambah 1 sama dengan 0, itu artinya X sama dengan positif 1 kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya, atau menjadi negatif, sehingga bernilai negatif 1. Ingat syaratnya, Fx dan Gx tidak boleh sama dengan 0 ketika X-nya diganti negatif 1. Berarti kita uji dulu untuk F negatif 1, berarti 2 kali negatif 1 dikurangi 4 sama dengan 2 dikali dengan negatif 1 hasilnya negatif 2 dikurangi 4 berarti negatif 6. Ini sudah sesuai ya, tidak sama dengan 0. Kemudian untuk G juga akan kita uji. X-nya kita ganti dengan negatif 1. Negatif 1 ditambah 1 hasilnya 0. Nah ini ternyata tidak sesuai dengan syaratnya. Permintaannya tidak boleh sama dengan 0. Ternyata ini sama dengan 0. Berarti tidak memenuhi untuk Gx. Otomatis X sama dengan negatif 1 ini bukan penyelesaiannya. Karena setelah diuji Fx tidak sama dengan 0, namun Gx ternyata sama dengan 0, tidak memenuhi syarat, maka X sama dengan negatif 1 bukan penyelesaiannya. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya ada 2, yaitu 1 atau 5 saja. Sampai di sini bisa diikuti ya teman-teman sekalian. Jadi solusi pertama bisa langsung kita ambil, namun solusi kedua dan ketiga harus kita uji sesuai dengan persyaratannya. Contoh yang kedua pada bentuk yang sama ya. Misalkan saya punya soal seperti ini, basisnya berbeda, pangkatnya sama. Kita akan lakukan solusi pertama, Fx sama dengan Gx atau basis sama dengan basis. Negatif X kita pindah ke kiri ya, menjadi penjumlahan. X ditambah dengan X menjadi 2X. 5 kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 3 dikurangi 5 menjadi negatif 2. Itu artinya X sama dengan negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Ini bisa kita langsung ambil karena tanpa persyaratan apapun. Kemudian yang kedua, Fx sama dengan negatif Gx. Karena Gx-nya adalah negatif X tambah 3, kalau dikalikan negatif berarti menjadi X kurang 3. Sedangkan untuk yang kiri, Fx-nya tetap X tambah 5. Kita pindah ke kiri X-nya menjadi pengurangan. X dikurangi X sama dengan 0. 5 pindah ke kanan menjadi pengurangan, negatif 3 dikurangi 5 negatif 8. Ini sudah menjadi pernyataan yang salah, sehingga tidak memenuhi untuk mencari nilai X-nya. Lanjut ke solusi yang ketiga, Hx sama dengan 0, di mana Hx-nya adalah pangkatnya, yaitu X kurang 2 sama dengan 0. Itu artinya nilai X sama dengan negatif 2 kita pindah ke kanan menjadi positif 2. Namun harus kita uji dulu bahwa Fx dan Gx tidak boleh sama dengan 0 ketika X-nya diganti dengan 2. Kita masukkan ke Fx dulu ya, di mana X-nya kita ganti 2. F2 sama dengan 2 ditambah 5, hasilnya 7. Ini sudah terpenuhi karena tidak sama dengan 0. Kemudian G2 sama dengan negatif 2 ditambah 3, hasilnya 1. Ini juga memenuhi karena tidak sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2 adalah solusi penyelesaian yang benar. Jadi himpunan penyelesaian persamaan tersebut adalah negatif 1 atau 2. Kita lanjut ke bentuk yang kelima, di mana basisnya sama, pangkatnya berbeda, maka penyelesaiannya akan ada 4. Contoh misalkan di sini, basisnya sama, pangkatnya berbeda ya. Solusi pertama, Fx sama dengan Gx atau pangkat sama dengan pangkat. Fx-nya kita ganti 2x kurang 1, Gx-nya kita ganti x tambah 1. X yang ada di sini kita pindah ke kiri menjadi pengurangan. 2x dikurangi x menjadi x, negatif 1 kita pindah ke kanan menjadi penjumlahan. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Ini adalah solusi pertama yang kita dapatkan ya, karena di sini tanpa syarat apapun. Kemudian solusi yang kedua, Hx sama dengan 1. Hx adalah basisnya, berarti x kurang 4 sama dengan 1. X sama dengan negatif 4 kita pindah ke kanan menjadi penjumlahan. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Ini solusi kedua yang kita dapatkan. Selanjutnya solusi yang ketiga, Hx sama dengan 0, di mana Hx adalah basisnya, yaitu x kurang 4 sama dengan 0. X sama dengan negatif 4 kita pindah ke kanan menjadi positif 4.
Namun di sini syaratnya harus terpenuhi dulu bahwa fx dan gx keduanya harus positif ketika x-nya kita ganti dengan 4. Kita akan uji dulu untuk fx, berarti f4 sama dengan 2 kali 4 dikurangi 1. 2 kali 4 hasilnya 8, dikurangi 1 hasilnya 7. Ternyata 7 adalah bilangan positif. Kemudian untuk G4 berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Ternyata 5 juga bilangan positif. Itu artinya syaratnya terpenuhi, maka X sama dengan 4 merupakan penyelesaian yang kita ambil. Solusi yang keempat adalah HX sama dengan negatif 1, di mana HX-nya adalah basisnya, yaitu X kurangi 4, sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 4 kita pindah ke kanan menjadi penjumlahan, negatif 1 ditambah 4 hasilnya 3. Syarat untuk solusi yang keempat di mana fx dan gx-nya keduanya harus genap atau ganjil. Kita cek ya di sini. Untuk fx-nya berarti x yang ada di sini kita ganti 3 sehingga f3 sama dengan 2 kali 3 dikurangi 1. 2 kali 3 hasilnya 6 dikurangi 1 5. Ternyata bilangan ganjil. Kemudian untuk gx juga kita cek, x-nya kita ganti 3. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Ternyata bilangan genap. Karena bukan keduanya bilangan ganjil atau keduanya bukan bilangan genap, maka tidak memenuhi persyaratan pada solusi yang keempat. Sehingga X sama dengan 3 bukan penyelesaian yang kita ambil. Sehingga himpunan penyelesaiannya ada 3, yaitu 2, 4, atau 5. Sampai di sini bisa diikuti ya teman-teman sekalian. Jadi perhatikan syaratnya ya pada solusi yang ketiga dan yang keempat. Untuk lebih jelas kita masuk ke contoh yang kedua untuk bentuk yang sama, di mana basisnya sama kemudian pangkatnya berbeda. Solusi yang pertama fx sama dengan gx atau pangkat sama dengan pangkat. 5x kurang 2 sama dengan 4x tambah 1. 4x kita pindah ke kiri menjadi pengurangan. 5x dikurangi 4x menjadi x. Kemudian negatif 2 kita pindah ke kanan menjadi penjumlahan. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Ini bisa kita langsung ambil sebagai penyelesaian ya, karena tanpa syarat apapun. Kemudian solusi yang kedua, hx sama dengan 1. Hx itu adalah basisnya ya, yaitu x tambah 2 sama dengan 1. X sama dengan positif 2 kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 1 dikurangi 2 menjadi negatif 1. Ini adalah solusi yang kedua yang kita dapatkan karena tanpa syarat apapun. Kemudian solusi yang ketiga, basis sama dengan 0, yaitu x tambah 2 sama dengan 0. Itu artinya x sama dengan positif 2 kita pindah ke kanan menjadi negatif 2. Ingat, syaratnya harus terpenuhi ya, yaitu fx dan gx keduanya harus positif kalau x-nya diganti dengan negatif 2. Kita akan uji untuk f negatif 2 dulu. Berarti 5 kali negatif 2 dikurangi 2. 5 kali negatif 2 hasilnya negatif 10, dikurangi 2 berarti negatif 12. Ternyata bukan bilangan positif ya, melainkan bilangan negatif. Sehingga tidak terpenuhi syarat pada solusi yang ketiga. Otomatis X sama dengan negatif 2 bukan penyelesaiannya. Kemudian solusi yang keempat, HX sama dengan negatif 1, itu berarti basisnya sama dengan negatif 1. X tambah 2 sama dengan negatif 1. X sama dengan positif 2 kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. Negatif 1 dikurangi 2 berarti negatif 3. Syaratnya harus terpenuhi. Fx dan gx keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Kita akan uji untuk f negatif 3 terlebih dahulu ya. 5 kali negatif 3 hasilnya negatif 15. Dikurangi 2 hasilnya adalah negatif 17. Ternyata bilangan negatif. Otomatis bukan bilangan genap atau bilangan ganjil. Sehingga X sama dengan negatif 3 ini tidak memenuhi atau TM, maka tidak kita ambil sebagai penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu negatif 1 atau 3 saja. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman sekalian langkahnya. Solusi pertama dan kedua tanpa syarat, kemudian solusi ketiga dan keempat harus dicek dulu persyaratannya. Kita masuk ke bentuk yang keenam, bentuk yang terakhir. Misalkan ada contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. 4 kita akan ubah menjadi 2 pangkat 2 dikali dengan pangkat X. Kemudian
2 pangkat X tambah 1 ini kita akan pecah sesuai dengan sifat A pangkat M kali A pangkat N menjadi A pangkat M tambah N. Jadi dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya. Pada konteks ini kita bawa dari kanan ke kiri. Awalnya penjumlahan bisa kita pecah menjadi 2 basis yang sama, namun pangkatnya menyesuaikan. Sehingga perubahan untuk yang tengah ini menjadi 3 kali 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 sesuai dengan sifat ini ya. Kita pecah, ditambah 8 sama dengan 0. Kemudian pangkat 2 dengan pangkat X ini boleh kita tukar sehingga menjadi 2 pangkat X kali 2 sama saja ya. Kemudian yang ini 3 kali 2 hasilnya adalah 6 dikali dengan 2 pangkat X ditambah 8 sama dengan 0. Kita misalkan 2 pangkat X sama dengan A sehingga bentuknya lebih sederhana. 2 pangkat X kita ganti A karena di sini masih ada pangkat 2 menjadi A pangkat 2. Kemudian 2 pangkat X kita ganti A kali 6 berarti 6A ditambah 8 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan menjadi A kurang 2 kali A kurang 4. Itu artinya A sama dengan 2 atau A sama dengan 4. Ingat, kita belum selesai ya. A harus kita kembalikan menjadi 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Karena basisnya sudah sama, berarti kita perhatikan pangkatnya ya. X sama dengan 1. Selanjutnya, A yang ada di sini kita ganti dengan 2 pangkat X juga. 4 kita ganti 2 pangkat 2. Karena basisnya sudah sama, berarti kita perhatikan pangkatnya saja. X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu 1,2. Sampai di sini bisa diikuti ya teman-teman sekalian. Jadi bentuknya bisa menggunakan permisalan agar lebih sederhana. Kemudian contoh yang kedua, 2 pangkat 2X tambah 3 dikurangi 17 kali 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 0. Kita gunakan sifat ini ya. Pangkat penjumlahan kita pecah menjadi 2 basis yang sama. Dalam hal ini, 2 pangkat 2X ditambah 3 kita pecah menjadi 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 3. Kemudian yang ini tetap ya, 17 kali 2 pangkat X tambah 2 sama dengan 0. 2 pangkat 2X itu bisa kita tukar pangkatnya menjadi 2 pangkat X kali 2. Kemudian 2 pangkat 3 itu 8. Yang ini tetap ya. Kita misalkan 2 pangkat X sama dengan A. Berarti untuk yang ini menjadi A pangkat 2 kali 8. Atau bisa kita tulis 8A pangkat 2. Kemudian yang tengah 17 kali 2 pangkat X. 2 pangkat X kita ganti A. Sehingga menjadi 17 kali A ditambah 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan menjadi 8A kurang 1 kali A kurang 2. Itu artinya 8A sama dengan 1, A sama dengan 1/8. Atau A yang ini sama dengan 2. Ingat, kita belum selesai ya. Bentuk permisalan harus kita kembalikan. A yang ada di sini kita ganti dengan 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X sama dengan 8 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Karena di sini 1/8 berarti kita ubah menjadi pangkat negatif ya. Sehingga menjadi 2 pangkat negatif 3. Karena basisnya sudah sama, maka kita perhatikan pangkatnya saja. Sehingga nilai X-nya sama dengan negatif 3. A yang ada di sini juga kita kembalikan menjadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Karena basisnya sama berarti X sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu negatif 3,1. Sampai di sini bisa diikuti ya teman-teman sekalian. Jadi bentuk ke-6 ini kurang lebih sesuai dengan kedua contoh yang sudah kita bahas. Baik teman-teman sekalian, itu tadi ke-6 bentuk persamaan eksponensial yang sudah kita bahas pada video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Terus dukung channel ini agar bisa berkembang dengan lebih baik ke depannya dengan cara like, share, dan subscribe ya. Kami undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.